Halo, jumpa lagi bersama saya. Kita akan membahas alasan umat Kristen menolak Muhammad sebagai nabi. Ini merupakan catatan tambahan buat Dr. Bambang Nursena. Dalam diskusi lintas agama, Bambang Dr. Bambang menjawab dengan sangat elegan pertanyaan seorang dosen Islam. Kita lihat cuplikan videonya. Apa sesungguhnya beratan yang paling utama umat Kristiani sehingga tidak menerima Muhammad dan meyakini Muhammad sebagai nabi sebagaimana Yesus dan Musa alaihi wassalatu wassalam? Seorang bapak gereja dari gereja Syria Timur namanya Timotius Al-Awal. Dia mengatakan, seorang Kristen boleh saja mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi. Tapi kenapa kita tidak langsung mengatakan Muhammad itu nabi? Lah karena sudah tutup, tidak ada kesempatan lagi. Sama dengan orang Islam mengatakan Muhammad kataman nabiin. Lah kalau ada nabi setelah Muhammad kira-kira bagaimana? Kesulitan karena apa sih, Pak? Seperti itu, setiap agama itu punya batas. Bagi orang Yahudi, nggak mau mengaku Yesus perjanjian baru. Karena apa? Musa itu puncak pewahyuan. Bagi iman Kristen, Yesus itu puncak pewahyuan. Artinya, tidak relevan lagi untuk tuntutan iman. Dalam tayangan video tadi, dengan sangat elegan, Bapak Dr. Bambang Nursena memberi jawaban kepada penanyanya, seorang dosen. Pada intinya, bisa dikatakan bahwa alasan umat Nasrani menolak kenabian Muhammad itu adalah karena orang Kristen percaya wahyu sudah berakhir pada pada Yesus. Ya. Yesus itu adalah puncak perwahyuan Allah. Ya. Apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Bambang ini merupakan sikap resmi gereja. Ya. Oleh karena itu, ini merupakan satu kebenaran, sehingga kita tidak perlu lagi memperdebatkannya. Akan tetapi, apa yang dikatakan Dr. Bambang ini masih bisa kita ajukan beberapa pertanyaan kecil. Ya. Misalnya, apakah kepercayaan orang Kristen bahwa wahyu sudah berakhir pada zaman Yesus itu sudah ada sejak zaman Muhammad, sejak abad 6 dan abad 7. Ya. Apakah penolakan kenabian Muhammad itu hanya didasarkan pada kepercayaan itu saja? Nah, ini pertanyaan kecil yang menarik. Dan ini bisa menjadi catatan tambahan buat Dr. Bambang terkait alasan umat Kristen menolak kenabian Muhammad. Pertama kita melihat pertanyaan pertama. Bahwa penolakan Muhammad sebagai nabi itu ternyata sudah ada sejak awal penampilannya. Ya. Jadi ketika Muhammad tampil pertama itu dia sudah ditolak dia sebagai nabi, entah itu orang Yahudi maupun orang Nasrani. Mereka langsung menolak, ya. Mereka tidak percaya Muhammad sebagai nabi. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah penolakan itu didasarkan pada sikap resmi gereja itu? Ya. Sangat menarik kalau tadi dalam video tadi Bapak Bambang dia mengaitkan sikap gereja itu seperti sikap umat Islam terhadap Muhammad. Ya. Muhammad itu adalah nabi penutup. Ini didasarkan pada wahyu dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Ya. Jadi sikap resmi gereja ini itu sama, ya, mirip dengan surah Al-Ahzab ayat 40. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa wahyu Allah dalam surah Al-Ahzab ini bisa saja terinspirasi dari sikap gereja Yesus penutup wahyu Allah. Ya. Artinya apa? Artinya
sikap resmi gereja ini sudah ada sejak awal penolakan Muhammad. Ya, sudah ada. Jauh sebelum Muhammad lahir pun sebenarnya sudah ada sikap ini. Sehingga ketika Muhammad muncul, dia menggunakan dasar ini untuk wahyu Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Nah, bagaimana dengan pertanyaan kedua? Sebelum kita membahas pertanyaan kedua, terlebih dahulu perlu disadari bahwa dalam kekristenan itu ada tradisi standarisasi, ya, bahwa segala sesuatu itu harus dilihat berdasarkan standarnya. Ya. Nah, misal sebagai contoh, kitab suci, ya, tidak semua naskah-naskah kuno itu otomatis masuk menjadi kitab suci. Ya. Ada standarnya yang bisa menempatkan ini kitab suci atau ini bukan. Nah, berdasarkan standarisasi inilah, ya, suatu naskah, ya, itu bisa dinilai sebagai kanon atau sebagai apokrif. Ya. Nah, ini tradisi dalam kekristenan. Nah, ada juga standarisasi dalam penilaian seorang nabi. Ya. Setidak-tidaknya ada dua. Ya. Pertama, isi wartanya dan juga peri hidupnya. Sebenarnya ini tak jauh berbeda dengan cara orang Islam melihat Yesus sebagai nabi. Ya. Yesus dikenal dengan wartanya, ya, isi wartanya cinta kasih. Ya. Yesus itu suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia adalah hakim yang adil. Berangkat dari semua inilah, standar ini, orang Islam menilai Yesus itu adalah nabi. Nah, berangkat dari standarisasi ini, bagaimana orang Kristen menilai Muhammad? Nah, dari sinilah kita bisa menemukan ada dasar lain, ya, ada dasar lain mengapa orang Kristen menolak Muhammad sebagai nabi. Yang pertama, wahyu yang diwartakan oleh Muhammad isinya tak sejalan dengan isi Alkitab. Kita kalau membaca Al-Quran itu ada beberapa wahyu yang menyerempet dengan kisah-kisah Alkitab. Tetapi kalau dibandingkan dengan Alkitab, ya jelas tidak sejalan. Ya. Tentu orang zaman dulu, ya, orang zaman dulu dia meskipun dia belum bisa membaca Alkitab, tetapi dia pernah mendengar, ya, isi Alkitabnya, sehingga ketika diwartakan Muhammad, ini kok lain. Nah, ada banyak contoh. Kita ambil contoh, beberapa contoh saja. Misalnya gelar nabi dan rasul, ya. Misalnya Adam, Nuh, Ibrahim, Lot, Yunus, Daud, itu dikatakan nabi atau rasul, ya. Padahal dalam Alkitab mereka itu bukan nabi dan juga bukan rasul, ya. Alkitab memiliki periodisasi. Zaman bapa bangsa Abraham, Ishak, Yakub, zaman raja-raja. Daud itu raja bukan nabi, Salomo itu raja bukan nabi. Itu, ya. Contoh lain, kisah tentang Adam dan Hawa. Sangat menarik kalau kita membandingkan Adam dan Hawa ini dari versi Al-Quran dan versi Alkitab. Ya. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran ini sungguh di luar akal sehat. Ya. Misalnya saja dalam Al-Quran dikatakan Adam dan Hawa itu berada di surga. Karena berdosa mereka diturunkan dari surga. Sedangkan dalam Alkitab Adam dan Hawa itu ada di bumi. Ya. Belum lagi umat Islam, Adam dan Hawa itu real. Sedangkan kekristenan itu hanya mitos. Selain itu, dasar lain adalah ada banyak warta yang bertentangan dengan fakta sejarah. Salah satu contohnya adalah penyalipan Yesus. Nah, berangkat dari dua poin inilah,
orang Kristen pada zaman Muhammad ya itu sudah mengatakan Muhammad Al-Quran itu rekayasa Muhammad ya. Nah, dasar lain warta yang disampaikan Muhammad penuh dengan kebohongan dan kebodohan. Misalnya dikatakan malaikat takut anak anjing, sehingga dikatakan kalau kamu pelihara anjing dalam rumahmu, malaikat tidak akan masuk gitu. Minum kencing unta ya. Musik itu haram. Lalat dalam minuman jangan dibuang, minum saja. Ini kan warta penuh kebohongan dan kebodohan ya. Dasar lain, warta penuh kebencian dan permusuhan, memusuhi orang kafir ya, membunuh, memerangi orang kafir. Ini wartanya. Dan yang tak kalah menarik adalah peri hidup Muhammad itu tidak sesuai untuk perannya sebagai nabi. Setidak-tidaknya ada 2 kata yang mau menunjukkan peri hidup Muhammad tidak pantas untuk disematkan sebagai nabi, yaitu bejat dan biadab. Kebejatan itu tampak dari ketika dia mengawini anak usia 6 tahun, mengawini menantunya sendiri, poligami ya. Orang Kristen tentu akan kebingungan, masa nabi seperti ini, masa nabi berhubungan seks dengan anak usia 9 tahun ya. Ini nggak masuk akal. Jadi ya tak pantas orang ini seperti ini sebagai nabi. Maka orang Kristen menolak ya, karena peri hidupnya tidak pantas, bejat ya. Sedangkan kebiadaban Muhammad itu tampak dari kata-kata Kaisar Bizantium. Tunjukkan padaku apa yang baru yang diajarkan Muhammad, dan yang akan kau temukan hanyalah kejahatan dan kebiadaban. Nah, jadi dari poin-poin ini, 5 poin inilah ya, akhirnya orang Kristen menolak Muhammad sebagai nabi. Jadi bukan hanya didasarkan pada wahyu sudah berakhir pada Yesus. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan kenapa umat Kristiani tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Ya. Yang pertama, Yesus adalah penutup wahyu Allah. Ini merupakan sikap resmi gereja. Akan tetapi, dasar penolakan Muhammad sebagai nabi tidak hanya didasarkan pada kepercayaan ini. Ada dasar-dasar lain, yaitu wahyu yang diwartakan Muhammad tidak sesuai dengan tradisi kekristenan yang sudah ada jauh sebelum Muhammad lahir. Bahkan sebelum nenek moyangnya lahir, itu sudah ada. Jadi orang Kristen sudah terbiasa dengan isi Alkitabnya. Maka ketika Muhammad mewartakan itu dirasakan lain. Maka orang Kristen zaman dulu sudah mengatakan ini rekayasa, ini karangan Muhammad saja. Demikian. Mereka sudah menolak. Dasar lain, ajaran Muhammad penuh dengan kebohongan, kebodohan, kebencian, serta permusuhan. Tidak pantas ini dilakukan oleh seorang nabi. Ada kehidupan Muhammad yang tidak sesuai untuk perannya sebagai nabi. Karena untuk berperan sebagai nabi ada standarnya. Tetapi ketika sosok Muhammad dikenakan pada standar ini, jauh panggang dari api. Demikianlah penjelasan singkat, catatan kecil untuk Bapak Dr. Bambang Nursena bahwa alasan orang Kristen menolak Muhammad sebagai nabi tidak hanya didasarkan pada kepercayaan Yesus itu adalah penutup wahyu Allah, tetapi ada dasar-dasar lainnya. Sekian dan terima kasih.